Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mematikan kita, mati kecil, lalu kemudian menghidupkan kita kembali. Sebuah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh kita lupakan dan senantiasa kita terus untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta taslim kita aturkan kehadiran junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kita semuanya yang mengikuti risalahnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah di 21 hari dari siam Ramadan. Semoga semakin bertambah amalia Ramadan kita, bacaan Quran kita semakin bagus ya. Bahkan perlu berjus-jus kita hafal. Kita khatam berulang-ulang kali. Sangat wajar kita lakukan karena memang Ramadan ini menawarkan begitu banyak keberkahan-keberkahan kepada kita semuanya. Sangat aneh kalau kemudian ada orang-orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, tetapi ketika di malam-malam yang penuh bersejarah ini, lalu kita tidak membaca Al-Quran. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kita sudah melampaui 21 hari dari siam Ramadan ini. Semoga kepahaman kita juga terhadap makna puasa itu semakin mantap ya. Sebab kita masih menemukan betapa banyak orang yang sampai saat sekarang ini belum memahami betul tentang makna puasa itu sendiri. Sehingga yang nampak dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak bedanya dengan bulan-bulan lainnya. Seperti yang kita sudah pahami bahwa ada dua pondasi pokok itu dari puasa yang tidak bisa kita lepaskan. Yang pertama adalah siam dan qiyam itu. Di siang hari kita disuruh menahan diri dari makan dan minum, dari berhubungan suami istri, dan dari berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Qaul zur itu. Seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah, yang kita lihat saat sekarang ini adalah kita mungkin mampu melaksanakan siam di siang hari dengan menahan diri dari makan dan minum dan dari berhubungan dan berkata-kata yang tidak bermanfaat. Tapi persoalannya kadang-kadang qiyam malam Ramadan itu masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahaminya. Ya. Harusnya yang terjadi adalah setelah kita melaksanakan siam di siang hari bulan Ramadan, ya, kita menahan diri dari lapar dan dahaga dan dari berhubungan dan dari berkata-kata yang tidak benar, maka di malam hari kita diharapkan untuk qiyam, untuk kemudian menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya, dengan banyak bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak berdoa, bukan malah yang kita lihat dalam kehidupan kita ini. Terkadang malam hari tidak nampak orang punya kesibukan untuk kemudian meramaikan masjid. Ini sebuah pemahaman yang keliru, yang kalau ini terus dipupuk maka kita masih masuk kategori orang yang gagal melaksanakan puasa. Yang kedua, jamaah salat subuh rahimakumullah, bahwa inti dari siam Ramadan ini sebenarnya
adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Itu intinya. Adapun kalau turunnya Al-Qur'an, adapun turunnya malam Lailatul Qadar, itu bahagian dari bonus-bonus Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan bagi orang-orang yang ketika Ramadan itu tiba, dia berlomba-lomba untuk kemudian mensucikan jiwa raganya. Nah, ini. Maka mustahil kalau misalkan orang kalau masuk Ramadan dia tidak beristighfar atau tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahannya. 11 bulan mungkin tidak ada dosa yang kita lewatkan itu. Dosa munafik itu. Fasik, musyrik, dan mungkin perbuatan-perbuatan dosa lainnya di 11 bulan di luar Ramadan. Saya pastikan kita melaksanakan, kita melakukannya. Maka ketika Ramadan itu tiba, lalu kita tidak mengisapi semua apa yang kita lakukan, wa na'udzubillah min zalik. Allah tidak memberikan ampunannya, dan kalau kita keluar dari Ramadan dan tidak kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka gagallah kita menjadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Jemaah rahimakumullah. Kemudian juga harus kita pahami bahwa puasa yang kita lakukan ini tentunya memberikan kita efek yang sangat kuat. Karena puasa dibandingkan perintah-perintah Allah yang lainnya itu sangat berbeda itu. Kalau perintah haji itu pakai fil amar, ya. Kata perintah. Kalau sholat pakai kata perintah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Haji pun begitu, perintah. Tetapi kalau puasa ini nadanya itu jamaah salat subuh rahmatullah, itu bunyinya larangan-larangan itu. Dilarang. Lah kita ini manusia paling susah dilarang, Pak. Hatta kita dari anak-anak sampai kakek-kakek, nenek-nenek paling susah dilarang itu. Waktu musim pemilihan presiden, anggota DPR itu berulang-ulang kali kita menyampaikan dari masjid ke masjid untuk tidak melakukan praktek-praktek korupsi. Tetapi masih juga dilakukan jemaah rahimakumullah. Saya teringat kisah Nabiullah Adam alaihissalam yang ketika Allah Subhanahu wa taala katakan padanya, wa qulna ya Adam uskum anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggal engkau di dalam surga bersama istrimu. Coba bayangkan, Pak. Satu pasang baru hidup saja di muka, lalu kemudian Allah fasilitasi dengan surga. Tetapi apa yang Allah katakan padanya? Wala taqrabah hadis sajarah. Jangan coba-coba dekati ini pohon. Tetapi apa yang terjadi jemaah salat subuh rahimakumullah? Meskipun di tempat yang sangat istimewa, ya, yang namanya manusia, sekelas Nabi saja pun masih juga itu. Ketika Allah melarangnya, dia masih dekat-dekat, Pak. Itu. Apatah lagi kita hari ini itu. Dilarang buang sampah sembarangan, malah kita buang sampah sembarangan. Ya. Dilarang bermain-main di dalam masjid, malah kita bermain-main. Hampir barangkali yang namanya larangan-larangan itu sangat sulit kita hindari. Tetapi apa yang menjadi keistimewaan puasa, dan Allah kemudian mengganjar orang-orang yang berpuasa itu dengan pahala yang luar biasa, diakibatkan karena dia bisa menahan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya, Pak. Kalau kita jadi orang itu ketika Allah melarang kita lalu kita patuhi larangan itu, luar biasa kita jadi orang itu. Ya. Dilarang begini, dilarang begitu, kemudian kita bisa patuhi, Masya Allah. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka itu, wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang itu yang selalu mensucikan dirinya, Pak. Ya. Dia bersihkan dirinya dari waktu ke waktu. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugilah orang-orang itu yang mengkotori jiwa-jiwanya. Nah, Ramadan datang ini agar kita berlomba-lomba mensucikan diri kita masing-masing. Kalau sampai hari ini kita belum taubat terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, itu artinya Allah belum mengampuni dosa-dosa kita.
Dan seringnya kita ini melakukan dosa-dosa, lalu kita kemudian lalai untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipastikan kita ini mungkin juga seorang ayah, kita jarang mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita. Bahkan mungkin kadang-kadang masih ada harta-harta yang haram di dalam rumah kita. Tapi kita tidak menyadari diri bahwa itu sebuah kesalahan besar. Yang ketika kita tidak bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kalau sampai hari ini kita masih malas untuk melaksanakan sholat, masih berat untuk berinfak di jalan Allah, masih berat untuk berzakat, itu mengeluarkan zakat kita, mengeluarkan fitrah kita, mungkin masih ada dosa-dosa di dalam jiwa-jiwa kita ini yang harus segera dibersihkan. Nah, inilah inti dari Ramadan, bahwa Allah membuka pintu-pintu taubatnya dan kita segera merespon ampunan Allah Subhanahu wa taala itu dengan banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya taubatnya tidak main-main, Pak. Ya. Hari ini bertobat, besok lakukan lagi. Artinya ada orang yang kita temukan seperti itu keadaannya. Hatta pun dia sudah berambut putih, plat putih, Pak. Ada juga plat merah. Sudah plat putih tapi kemudian taubatnya itu masih setengah-setengah hati. Ya. Wa na'udzubillahi min zalik. Apalagi yang kita cari dalam di dunia ini. Oleh karena itu jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita pahami dari inti puasa ini. Ya meskipun agak terlambat disampaikan ini, tapi kita bermuara pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulama kita? Seandainya saja surga itu tidak ada, Pak, hanya ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup bagi kita itu. Tapi tidak mungkin tidak ada surga, Pak. Ya, tidak mungkin. Sebab surga itu bonus diperuntukkan oleh orang-orang yang menginsafi kehilapan-kehilapannya. Kelebihan dari orang-orang yang kemudian menginsafi kehilafannya dan kemudian mau memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan dia pintu-pintu rezeki. Ya. Dari segala penjuru itu. Allah bukakan wujud dirinya. Allah perlihatkan ketika kelak nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada orang yang kemudian sampai akhir hayatnya belum juga dia mengisapi kesalahan-kesalahannya, wa na'udzubillah min zalik, boleh jadi dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, kematian yang sangat buruk gitu. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Oleh karena itu kita berlomba-lomba menyelesaikan siam Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Inti dari siam Ramadan ini pertama adalah agar kita bisa mengandalkan diri kita. Adalah agar kita bisa menjadi orang-orang yang dalam kehidupannya sehari-hari itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak nanti kalau kita lepas dari Ramadan ini, kita keluar dari orang-orang at-tawwabin, orang-orang yang selalu senantiasa bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta itu terhadap orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.